Yang saya hormati Bapak Pujianto SPDI selaku Kepala SDM Pondok Kopi 08 pagi. Kemudian saya nggak kepleset ya Pak. Ini saya tamu jauh. Mohon izin ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta karyawan SDM Pondok Kopi 08 pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama Bandung. Alhamdulillah Bapak Ibu pada siang hari ini di luar sepertinya sangat panas ya Pak, karena perjalanan saya dari SDN Klender 03 pagi sampai di Pondok Kopi lumayan nih Bapak Ibu, saya diculik sebenarnya dan dengan Bu Reva untuk mampir ke SDN Pondok Kopi 08. Alhamdulillah kunjungan saya bukan kali ini saja Bapak Ibu. Di periode sebelumnya saya bahkan merusuhi kegiatan Pak Puji untuk saya gandeng di pendidikan guru penggerak saya di Angkatan 5. Mohon izin perkenalan, saya Amalia Hajar Hidayati dari unit tugas di SDN Klender 03 pagi. Mohon izin Bapak Ibu bergabung pada hari ini di diseminasi budaya positif di SDN Pondok Kopi 08 dengan Ibu Reva Juta MPD. Biasa sih sebenarnya saya nggak biasa panggil ibu di sebelah saya ini biasanya janjeng gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu, di perkenalannya adalah selaku Pak Pujianto SPDI di menjabat sebagai Kepala SDN Pondok Kopi 08 dengan mendampingi Bu Reva. Saya sebagai moderator pada hari ini dengan pengajar praktek Bu Reva ini ada Bu Sri Rukmini dan Bu Mutmainah sebagai fasilitator di pendidikan guru penggerak angkatan 7 ya, mohon maaf, angkatan 7. Ya Bapak Ibu, tadi saya sudah berkenalan, ada sedikit pantun Bapak Ibu. Ibu guru membuat mie, kuahnya dicampur teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Amalia Hajar Hidayati dari SDN Klender 03, bergabung di siang hari ini di sini dengan menyusun acara di diseminasi. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SDN Pondok Kopi 08 pagi. Berikutnya ada paparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Reva. Berikutnya ada tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu nanti mohon izin ada merekam dengan Bapak kita yang di pojok. Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu akan dilaporkan secara resmi di pendidikan guru penggerak angkatan 7, akan dilaporkan ke pengajar praktek dan fasilitatornya Bu Reva. Ini kurang lebih berapa puluh jam ya Bu Reva? Oh, langsung ada isi Pak. Berarti ada berpuluh-puluh jam kan Bu Reva, atau beberapa menit ke depan ya. Izinkan saya mendampingi Bapak Ibu semua di hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke diseminasinya, saya mau izin Bapak Ibu silahkan berdiri dulu dong Bapak Ibu, biar kita semangat dong Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Bapak Ibu, yang jelas pasti Bapak Ibu bisa menghitung ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kita ganti nih. 1, 2, dor. Berarti 3 dengan kelipatannya nanti bunyinya dor ya Bapak Ibu ya. Kita akan terus sampai sekitar 2 putaran ya Bapak Ibu. Coba kita coba dari Ibu, siapa yang cantik? Hari ini saya ucapkan selamat apa nih Bu Reva? Selamat ulang tahun. Mudah-mudahan barang ya Ibu. Izin memulai dari Ibu. 1, 2, dor. Terus 3 atau 4 Ibu? 4 ya, 4, 5, dor. Dan seterusnya sampai 2 putaran ya Bu. Boleh? Tapi jangan mikir Bu.
1, 2, dor. 4, 5, dor. Iya. Iya. Itu ya, kita ulang. Dari mana nih? Boneka? Dari boneka ya? Dari boneka ya? Ya, kita mulai. Mulai. 2, 4, 5, 6. Nah, salah. 7. 1, 2, dor. 4, 5, dor. 7, 8, dor. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ayo Bapak, kita mulai Pak. Dari 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, dor. saya lihat konsentrasinya udah mulai ini. Iya. Oke, kita bersama tangan semuanya biar semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh dipersilakan duduk kembali seperti yang semua arah. Ya, izin mulai Bapak Ibu, kita buka saja dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan lanjut ke agenda berikutnya, yaitu sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SDN Pondokopi 08 pagi kepada Bapak Pujian Ketua SPDI. Dipersilakan. Tadi janjinya nggak ada yang datang ya. Anda tamu yang di sini dijadikan sebagai moderator. Ya, saya tadi baru zoomnya saya tinggal di sini. Tadi WA Mas Budi, Pak mau mulai dari saksi itu. Pak datang gitu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali sambutan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Terlebih-lebih ini moderator culikan dari sekolah kami dulu, tapi kami sempat diwawancari, saya nggak kenal tadinya. Beliau ternyata ya agak baru di sana. Setelah saya keluar, beliau hadir memenuhi tender 03, jadi lebih semangat lagi bersama Dr. Asep situ. Bapak Ibu yang dihormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan dalam satu ruangan. Ini dibilang panas ya panas, dibilang adem kurang adem ya. Jadi harusnya itu dicolok lagi tadi Mas Budi ya. Harusnya kita setting biar adem. Jadi kegiatan kita ini cukup nyaman. Namun ya karena memang tadi settingannya kurang komplit barangkali Bu, mohon maaf. Tentunya kami selaku pimpinan di Pondokopi 08 ini pertama mengucapkan selamat datang kepada Ibu Moderator dan juga selamat kepada Ibu Reva yang insya Allah di siang hari ini akan mendesiminasikan yaitu kegiatan untuk kegiatan CGP, yaitu angkatan ke-7 untuk DKI Jakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan tersebut. Sudah barang tentu kita dapat mengambil satu pembelajaran bahwa kegiatan ini memang didapat oleh Bapak Ibu yang lulus untuk kegiatan. Tapi bukan berarti kita yang tidak lulus yang saat itu, atau mungkin belum lulus ya, bukan tidak lulus, belum lulus. Karena setelah dibuka angkatan ke-8 ke-9, kita juga belum ada yang masuk lagi. Padahal ya kita sudah woro-woro bahwa kegiatan untuk JGP ini akan berjalan terus. Karena itu dipersilakan kepada Bapak Ibu, khususnya hari ini kepada CGP yaitu Ibu Reva Juwita yang insya Allah akan memaparkan kegiatannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmunya. Paling tidak kita dapat mengambil satu pembelajaran yang positif, yang mana kegiatan CGP sudah sekian hari,
sekian minggu bahkan sekian bulan sudah dilalui dari bulan Oktober ya, dari bulan Oktober kita melakukan lokakarya waktu itu di Bambu Apus sampai berjalan insya Allah nanti waktunya terakhir kalau tidak salah waktu itu yaitu sampai bulan Juli. Oleh karena itu Bapak Ibu, di saat pertemuan inilah ini ada satu momen Bapak Ibu mengikuti, tapi tentunya mohon izin sebelumnya menyita waktu Bapak Ibu yang harusnya mungkin ada kegiatan koreksi dan lain sebagainya. Namun karena hari ini memang kita harus mengikuti satu kegiatan, mohon izin Bapak Ibu luangkan waktu sejenak, mungkin kurang lebih 5 jam Ibu ya. 5 jam ngawur banget. Ya, secukupnya kami berikan waktu secukupnya kepada Bu Reva. Kalau kemarin bisik-bisik nggak lama-lama, yang penting mudah-mudahan kita bisa tetap melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, lakukan, kemudian ikuti oleh Bapak Ibu. Ya walaupun di sini ada beberapa anggota PAN, jadi nggak usah dilihat di sana. Yang penting tetap semangat. Mudah-mudahan kami memiliki anggota PAN di sini tetap cukup konsisten mengikuti semua kegiatan, masih bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Reva dan Ibu Amalia selaku moderator, juga kepada seluruh Bapak Ibu guru yang siap mengikuti kegiatan di hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmunya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya bisa menimba ilmu dari CGP. Karena CGP ini adalah calon-calon generasi yang akan melejit. Karena di situ ada beberapa pilihan Ibu ya. Nanti setelah lulus dari CGP itu, kalau tidak meluncur jadi wakadis, paling tidak ya jadi apa Bu? Udah umumnya tinggi banget, kepala sekolah, kemudian calon pengawas, juga kalau tidak salah menjadi itu satu lagi pembicara ya di situ ya, narasumber, menjadi narasumber. Itu artinya bahwa saat ini Bapak Ibu yang lulus TGP ini sudah mempunyai tataran yang memang benar-benar sedang digodok. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijadwalkan hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Kita sama-sama mendengarkan paparan dari Ibu Reva Julita MPD. Kepadanya dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu ya sebagai moderator kali ini. Jadi diseminasi itu apa sih ya? Diseminasi itu saya tuh memberitahukan penjelasan seperti itu tentang pengetahuan saya kepada Bapak Ibu, yaitu di mana diseminasi budaya positif. Jadi kita berangkat dari Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Ki Hajar Dewantara itu salah satu tokoh pendidikan yang dimana pemikirannya itu membuat inovasi-inovasi sebenarnya di pendidikan. Yang pertama saya bacakan yaitu Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan dari pendidikan yang menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi berawal dari sini nanti akan saya paparkan beberapa lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang arti budaya. Kita kan mau mengetahui ya budaya positif itu apa. Jadi kita berangkat dari arti budaya. Ya, di sini kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak Bapak Ibu dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya budaya dikenal dengan culture yang berasal dari bahasa Latin yaitu polluere yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Nah,
Nah, budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, budaya positif. Buat apa sih budaya positif ini? Ya, jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya di sekolah kita itu sudah melaksanakan budaya positif. Cuma nanti kita akan gali-gali lagi apa aja sih budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, ini adalah beberapa yang akan saya tetapkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan posisi kontrol dari restitusi itu sendiri. Oke, kita masuk yang pertama. Di sini ada perubahan paradigma. Silakan Bu ya. Nah, ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Perubahan paradigma belajar. Kita lihat stimulus responnya bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama ya Bapak Ibu. Sedangkan teori kontrolnya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya memiliki gambaran berbeda. Jadi ini ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan di mana stimulus respon dan teori kontrol tersebut. Mungkin ini tidak terlalu banyak saya paparkan. Nah, ini sebelum kita sampai ke materi berikutnya, saya ingin meminta Bapak Ibu 2 orang mungkin ya Bu ya, untuk maju ke depan. Dipersilakan. Yuk Bapak Ibu dilihat dulu. Nanti ada Bapak Ibu A dan yang lain adalah B. Kira-kira siapa yang menjadi volunteer untuk 2 orang? Oke, Bu Lestari silakan. Satu lagi, Pak Juan mungkin. Ya, silakan Pak Juan. Biar ada saling ketergantungannya gitu ya, 2 orang. Oke. Yuk, kita lihat. Nah, Bu Lestari mau jadi si A atau jadi si B? Yang si A atau si B? Silakan. Kalau mau jadi A berarti yang mengepalkan tangan, sedangkan yang B adalah yang merecoki si A, gitu ya. Baik ya, Pak Juan sudah siap. Pak Juan adalah si B, sedangkan Bu Lestari adalah si A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan. Ya, kemudian coba dibayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga gitu di dalam kepala. Sudah? Sudah dibayangkan? Kira-kira apa? Yang paling berharga sudah? Oke, kita lanjut ke langkah keempat. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Mau berubah atau Pak Juan? Enggak, Lestari? Tetap ini ya, enggak berubah. Oke, siap. Yang kelima, tugas rekan Bapak Ibu adalah B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Silakan, boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar bersedia membuka kepala tangan. Silakan Pak Juan kan untuk yang B. Silakan untuk melaksanakan dia. Kesini merayu boleh terserah. Ya, kita lihat bagaimana caranya Pak Juan agar bisa membuka kepala tangannya besar. Enggak, Pak Juan B. Ya udah nanti boleh gantian dirayu. Ya boleh kalau ada mama bagus malah itu. Apa nggak punya? Maksudnya boleh kalau saya buka. Pakai sesuatu yang paling istimewa, mobil lah. Mobil, kenapa mobilnya sih? Apa? Tapi nggak padanya. Serius? Nggak bisa. Terus nggak mau. Kalau boleh dulu, serius. Udah, merayu segitu doang. Terus deh. Sampai di sana. Bagaimana biar Bu startnya ngebuka 30 detik aja, 30 detik ya. 30 detik dari Masih ada sekali kesempatan lagi. Gini nah, kalau ibu membuka kepala tangannya, saya janji ngajak ibu renang di hari ini. Itu kalau saya nggak mau.
Bukan. Harusnya ada di Begini. kan itu ya. Saya beliin tiket buat keluarga. Mana tadi? Kemana? Renang aja. Oke, udah sampai segitu. Sekarang kita gantian. Gantian Bu Lestari sekarang yang merayu Pak Juwen. Oke, ayo Pak Juwen. Sekarang Bu Lestari. Saya Mario. Merayu. Tadi keluarganya. Oke. Itu kayaknya kepala mamanya ada sesuatu. Boleh nggak Pak saya lihat sebentar aja? Kalau saya kasih lihat, Heeh. saya kasih kesempatan betul kalau Iya, boleh nggak Pak? Satu detik aja saya cuma pengen lihat. yang nyatin ibu. Wah, Kalau berhasil kalau boleh ada yang lihat. oh gitu ya. Kalau misalnya saya beri Bapak sesuatu, Apa tuh? Bapak maunya apa? Wah, udah ini yang paling berharga. Ah. Saya punya semua. Iya, kalau saya udah punya semuanya. Oh gitu. Yang Bapak nggak punya apa? Semuanya Bapak udah punya. Ini kalau Bapak buka itu, kalau Bapak buka, ini konteksnya guru kan ya? Apapun boleh. Apa tuh? Ini kan kita guru ya Pak ya? Kalau Bapak itu dibuka tuh, nanti saya bilang Bapak jadi ketiga lulus. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi PNS bisa, nanti saya doain Pak. Nanti saya doain deh, Bapak jadi PNS. Bapak saya setahun. Iya, nanti saya doain Bapak semoga jadi PNS. Satu detik aja Bapak buka itu tangannya. Sebelumnya saya bilang terima kasih banyak. Oh gitu. Jadi gimana Pak? Boleh nggak satu detik aja? Nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama, satu detik aja coba. Saya akan membuka ini, tapi ada jaminan nggak doa ibu dikabul. Insya Allah. Buktinya saya jadi PNS. Buktinya saya jadi PNS Pak. Cara doa tadi ya. Iya, karena dua tadi Pak. Ayo. Satu detik aja deh. Insya Allah. Coba. Apa saya buka sedikit aja Pak, sedikit. Coba Bapak. Coba saya lihat. Coba sebentar deh, Coba saya lihat. Sedikit aja. Udah. Oke, boleh itu. Terima kasih untuk Bu Lestari dan Pak Juwen, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Bu Lestari dan Pak Juwen. Saya juga nggak tahu ya isi dalamnya tuh apa gitu ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu pertanyaan nomor 1 ya. Apakah Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu akan membuka kepala tangan Anda? Mengapa, apa alasannya untuk membuka kepala tangan? Yang kedua, apakah Bapak Ibu atau rekan Ibu menutup kepala tangan Anda? Mengapa, apa alasan kita menutup kepala tangan? Itu pasti kita punya alasan tersendiri ya tadi. Nah, intinya tuh dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dari kepala tangan kita? Atau kontrolnya untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini untuk Pak Juwen dan Bu Lestari untuk perubahan paradigma. Kita tepuk tangan dong sekali lagi ya. Jadi yang memegang kontrol adalah kita sendiri. Silakan Bu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang kedua, materi kedua adalah disiplin positif. Ini Diem ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, berikut kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul dulu alasan kenapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik, atau motivasi dari dalam bukan dari luar, seperti itu ya. Ini untuk disiplin positif. Selanjutnya Bu ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian, nah, yang ketiga, udah cepet kan? Nah, udah ketiga aja ya. Ya, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia.
Di sini perilaku manusia itu memiliki motivasi ya. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ini yaitu yang bersifat eksternal, yang dari luar tadi ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya itu yang pertama untuk menghindari gitu ya dari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Di sini mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Motivasi ini juga berasal dari luar atau eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang kita bisa temukan ke anak didik kita ya Bapak Ibu, yaitu motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi bersifat internal, bukan dari eksternal. Jadi motivasi perilaku manusia ada 3 yang tadi ya, ada yang dari luar dan dari dalam. Ya, kemudian ini hukum konsekuensi restitusi. Ini saya bacainnya nggak semuanya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Di mana kita lakukan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendengar juga konsekuensi dan restitusi. Nanti saya akan jelaskan. Salah satu contohnya yang mana ya? Yang pertama deh, sesuatu yang menyatakan harus terjadi itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, yaitu dari disiplin positif tadi, sesuatu harus terjadi. Yang tadi ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Ini salah satu contohnya. Kemudian dia lanjut lagi. Nah, ini ada negatif, netral, positif. Tadi yang hukuman itu termasuk ke negatif, sedangkan konsekuensi netral, sedangkan restitusi adalah positif. Jadi ini adalah beberapa kalimat yang biasa mungkin terdengar oleh kita, mungkin saya juga pernah melakukannya. Kita lihat yang hukuman tadi ya, yang negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu merupakan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi dia netral. Contoh kalimatnya, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan yang restitusi, yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, dari ketiga itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Ya. Nah, yang keempat. Wah, cepat sekali ya Bu ya. Ini udah keempat saja. Oke, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, dan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga itu kesenangan, dan yang keempat kemuasaan, dan yang keenam kebebasan. Nah, boleh lihat YouTube? Nah, saya punya pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Ibu Reva adalah guru wali kelas di kelas 6B di SDN Mondokopi 08 pagi. Sedang bingung nih saya Bapak Ibu menghadapi ulah salah satu murid di kelas saya yang namanya Kemal. Ya, beberapa anak di kelas 6B telah datang padanya kepada saya dan mengeluhkan Kemal seringkali meminta bekal makanan dengan paksaan. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Reva atau saya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Kemal melakukan hal itu? Coba balik ke awal dulu ya. Oke, dari 1 sampai 6, kira-kira Kemal itu yang mana ya? Sudah dikira-kira kayaknya si Kemal nomor 1 deh. Atau si Kemal nomor 2 nih menurut Bapak Ibu nih. Atau yang ketiga, atau keempat, atau kelima. Sorry ya, itu kelima. Ya, 2 ada yang bilang 2. Boleh Bu yang bilang 1 ada? Gak ada? Kedua Bu Betty sama Bu Eti.
Pak Samufin 2. Ketiga, tidak ada. Yang ketiga, keempat kesenangan. Penguasaan. Penguasaan. Oke, Bu Roma, Pak Juan, Mbak Fatma. Yang kelima kebebasan. Ada? Oke, kita lihat ya. Kenapa bisa kebutuhan dasar manusia seperti itu? Oke, lanjut. Ini jawaban yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup. Bersifatnya fisiologis, ya. Kesehatan, rumah, dan makanan. Bersifat biologis, bagian dari proses reproduksi. Bersifat psikologis, yaitu kebutuhan akan prasarana. Kalau misalnya Kemal menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, maka sesungguhnya Kemal sedang ada di posisi bertahan hidup atau survivor. Kalau dia jawabnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia bilang, Bu, saya lapar Bu, orang tua saya nggak bawain makanan, berarti kita bisa melihat tuh Bapak Ibu, anak-anak kita itu sedang di posisi mana, seperti itu ya. Ini untuk yang survivor. Lanjut lihat. Nah ini nih yang tadi jawabnya banyak, nomor 2 ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari satu kelompok. Dan yang ketiga, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ini salah satu contoh yang universalnya. Nah, kalau si Kemal ditanya sama Bu Reva gitu ya, dan dia jawabnya seperti ini Bu, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia gitu, ya kan? Kadang-kadang anak kita suka caper ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau caper seperti itu berarti dia sedang membutuhkan kasih sayang dan diterima sama teman-temannya. Nah, kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya si Kemal ini pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga si Kemal itu bisa dapat perhatian lebih gitu dari orang tuanya. Jadi kalau yang tadi Bapak Ibu menjawab nomor 2, berarti dia sedang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kalau jawabannya yang ketiga, penguasaan. Nah, di sini dia maunya diakui atas prestasinya, keterampilannya, dan didengar, gitu ya, mempunyai harga diri. Terus keinginannya untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, gitu ya. Dan di sini juga anak-anak biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi pemimpin itu berarti anak Bapak Ibu tuh di kelas itu ingin penguasaan ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kalau si Kemal ditanya nih, kenapa bekal temannya, jawabannya karena temannya jadi takut Bu, gitu. Ada ya yang seperti itu ya. Jadi pasti dia bisa memenuhi keinginannya. Nah, jadi anak-anak Bapak Ibu yang ingin temannya takut, yang bisa dia suruh-suruh gitu ya. Jadi dia punya kebutuhan dasar atas kekuasaan. Selanjutnya, nah ini kebebasan. Di mana maunya anak itu mandiri gitu ya, mempunyai pilihan, bisa mengendalikan arah hidupnya. Terus di sini menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kalau si Kemal ini ditanya, maka jawabannya, nih kalau jawabannya merasa bosan Bu, saya bosan dengan makanan yang dibawa itu lagi. Ya, jadi dia bawa atau merebut atau meminta makanan temannya secara paksa gitu. Jadi dia di sini adalah kebutuhannya akan kebebasan. Ya, jadi kita bisa membedakan dari 5 tadi. Kita balik lagi ke dulu ya, yang kelima tadi. Ya, jadi kita bisa lihat anak murid kita tuh membutuhkan kebutuhan yang mana. Itu ya, ada kebutuhan bertahan hidup yang tadi, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Berarti secara tidak langsung anak-anak kita punya kebutuhan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Oke, sip, lanjut dulu ya. Nah, sudah mau ke materi kelima ya. Materi kelima. 5 posisi kontrol kita. Nih, di sekolah ya Bapak Ibu atau di kelas lah sebagai pendidik. Ada sebagai penghukum, ada si pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Coba Bapak Ibu lihat dulu dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu tuh di kelas itu sebagai yang mana, di posisi yang mana gitu ya. Sudah?
Kira-kira saya di mana ya? Apakah saya di penghukum kah? Atau di pembuat merasa bersalah kah? Atau sebagai teman mereka? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Boleh tanya ya kalian ya? Kira-kira Bapak Ibu ada yang di posisi penghukum? Nah, ada, alhamdulillah. Pembuat merasa bersalah, kira-kira? Nggak ada. Nah, teman mungkin. Dulu saya sebelum mengerti, saya sebagai posisinya di teman Bapak Ibu ya. Dulu saya seperti itu. Posisi saya adalah posisi teman. Mungkin ada posisi pemantau, ada? Ada pemantau. Manajer ada juga. Silakan Bu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru di posisi penghukum, kemungkinan murid marah dan menendam pastinya, terus bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk setelah kita marahi gitu ya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, mobil atau motor Bapak Ibu tuh dibaret aja atau dikepesin lah gitu sama mereka gitu ya. Itu di posisi penghukum. Nah, sebelum sampai ke situ, hukuman apa aja sih yang kalau sebagai penghukum? Yang pertama adalah hukuman fisik maupun verbal. Berarti secara fisik dan verbal ya. Nada suara kita tinggi, bahasa tubuh kita matanya melotot, jari yang menunjuk atau menghardik ya. Terus kalimatnya apa sih sebagai penghukum ini? Contohnya ya Bapak Ibu, kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Patuhi aturan saya ya, atau awas ya. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini mudah-mudahan kita tidak di posisi itu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak ada di posisi penghukum. Mudah-mudahan di SDN Pondok Kopi 08 kita bukan ada di posisi penghukum. Selanjutnya Bu ya. Nah, pembuat merasa bersalah. Mungkin di satu waktu gitu ya, ada anak yang punya kasus, terus kita melakukan ini gitu. Mungkin pernah lihat juga di nada suaranya, memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Jadi pas anaknya salah, kita merapat gitu ya ke anaknya. Terus ngomong, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Mungkin kita pernah melakukan ini. Ya mungkin ya. Terus di sini gimana sih responsi murid gitu ya? Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Contohnya mengecewakan kedua orang tuanya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya Bapak Ibu ya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri si murid. Murid menahan perasaannya. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Jadi tiba-tiba dia diam aja, tiba-tiba langsung emosinya keluar ya. Dan dia bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan kita tidak berada di posisi pembuat merasa bersalah. Oke, yang ketiga. Nah, sebelum saya tahu ilmunya, saya posisinya di sini mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sama ya seperti saya. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang bermasalah, saya akrab gitu ya, ramah, bercanda, terus senyum dulu biar anak itu tidak takut duluan gitu ya dipanggil sama kita. Terus kita ngomongnya seperti ini mungkin ya. Ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat, apa kamu lupa sama bantuan Bapak selama ini? Yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah di sini murid akan merasa senang awalnya. Anak-anak akan senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif memang. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada gurunya. Gitu. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan gurunya untuk membantunya. Akibat lainnya apa? Yaitu dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila ada yang menyuruh. Kalau disuruh baru dia nurut gitu ya. Nah ini kemarin saya di posisi teman nih Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang sama seperti saya di posisi teman. Kita lanjutkan Bu ya. Nah ini dia di posisi pemantau. Mungkin ada juga Bapak Ibu di posisi seperti ini. Nah ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi kalau misalnya ada anak yang salah tuh
flat aja gitu mukanya ya. Terus dia mengandalkan perhitungan atau catatan kejadiannya di kelas nih. Dia punya catatan apa nih anak-anak ini? Terus buktinya apa? Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Terus pertanyaannya gini, kamu tahu kan peraturannya apa? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini murid memahami konsekuensinya memang atau sanksinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, mungkin ada bapak ibu juga seperti saya pernah melakukan sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, setelah saya tahu, saya pelajari, saya pertamanya adalah di posisi teman. Nah, sekarang saya berusaha untuk menjadi posisi sebagai seorang manajer, di mana nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid tadi seperti teman ya tadi ya. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung agar dapat menemukan solusinya atau permasalahannya sendiri. Biasanya kalimat-kalimat yang dilontarkan seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Nah, nanti kita membahas keyakinan kelas. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini posisi muridnya karena sudah tahu ya, kita nanti buat keyakinan kelas, murid sudah mengetahui nih adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab itu ke murid untuk keluar dari jalan permasalahannya, tentu dengan bimbingan si guru tadi. Oke, lihat. Nah, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu selama ini sama seperti saya ya, membuat peraturan kelas gitu ya Bu ya. Peraturan kelas, saya juga dulu membuat peraturan kelas, tapi saya sudah menggantinya ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, gini Bu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Oke, kan? Nah, saya sudah mencoba keyakinan kelas di dalam kelas. Mungkin Bu Devi mungkin ya bisa tahu ya perbedaan waktu pertama kali saya masuk ke kelas. Perbedaannya gimana Bu Devi? Kelas-kelas saya waktu awal-awal buat keyakinan kelas. Hening diam gitu ya, biasanya selalu ribut. Nah, kita lihat keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri. Ini motivasi dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kita kan punya keyakinan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Berarti lebih meyakinkan tuh lebih enak dijalannya. Kemudian, nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, biasanya gini, misalnya kalau peraturan kelas sih ada yang bisa mencontohkan nggak Bapak Ibu peraturan kelas di kelasnya masing-masing seperti apa itu? Boleh sekali mungkin? Peraturannya misal kalau anak datang terlambat dia akan menyiram kembang. Kalimatnya gimana Bu? Kalau misalnya kan peraturan kelas tuh pasti dibuat kalimatnya atau dipasang, biasanya kalimatnya seperti apa Bu? Kalimatnya mendapat hadiah jika datang telat. Mendapat hadiah jika datang telat. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Mungkin tidak boleh berisi atau apa gitu ya, tapi membuat pernyataannya seperti itu ya. Terus kita lanjutkan lagi nanti. Nah, ini dia belum selesai Bu ya, tanggung. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau peraturan kan mungkin agak banyak gitu ya. Kalau keyakinan kelas buatnya sedikit tapi mencakup semuanya. Terus setelah kita buat keyakinan kelas, kita tinjau kembali
keyakinan kelas ini masih cocok atau enggak? Ya, lanjut dulu ya. Nah, di sini Bu, perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ya, Nak ya. Kalau keyakinan itu jatuhnya jadi tanggung jawab, ya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau keyakinan kalimatnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti dia menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti untuk keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau peraturan itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Kalau keyakinan tuh nggak ada kata tidak boleh, itu bisa kita ganti ke kalimat yang lebih positif. Itu sih sebenarnya. Lanjut lihat. Nah, ini prosedur keyakinan kelas. Nanti mungkin di akhir diskusi kita ini atau paparan saya akan saya tampilkan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid berpendapat. Kalau kemarin saya membagikan kertas kecil-kecil berwarna, terus mereka anak-anak tuh saya bagikan satu-satu, mereka tulis apa sih yang pengen mereka ingin gitu di kelas. Apakah teman-temannya nggak boleh mencontek gitu kan, atau tidak boleh terlambat. Mereka menulis itu satu-satu dan saya suruh tempelkan ke papan tulis. Nah, kemudian dari beberapa pendapat mereka terus saya itu buat gitu ya, disusun lagi keyakinannya sesuai prosedur. Kemudian kita lihat pendapat-pendapat yang sama dari teman-teman itu kita jadikan satu. Kemudian setelah selesai, hasil keyakinan kelasnya ditandatangani oleh semuanya, guru dan murid. Biasanya kan kalau peraturannya nggak ada tanda tangan gitu ya. Kalau ini semuanya meyakini, jadi ada tanda tangan guru dan muridnya. Dan ini keyakinan kelas itu sama seperti peraturan, bisa ditempel di kelas biar bisa dibaca. Kemudian, nah ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Contohnya tertib saat berada di kelas. Nah, tertib berada di kelas itu kemarin anak-anak bilang nih, jangan lari-larian, nggak boleh mondar-mandir, jangan datang terlambat. Nah, itu saya kelompokkan ke tertib saat berada di kelas. Terus misalnya belajar dengan jujur dan mandiri, Bapak Ibu, nggak boleh nyontek, ya kan? Mereka terus tidak boleh nyontek, itu banyak banget yang tidak boleh nyontek. Makanya saya buat bersama-sama teman anak-anak, yaitu belajar dengan jujur dan mandiri. Terus saling menghormati. Biasanya kan anak-anak tuh main kata-kataan gitu ya. Jadi saya kelompokkan ke saling menghormati. Ya, nah, ini nih yang seru sebenarnya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Tenang Bapak, sebentar lagi ya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu? Hukuman dan konsekuensi bedanya? Bapak Ibu? Kalau hukuman gimana Bro? Pakai fisik ya Bro ya. Kalau hukuman pakai fisik ya. Kalau konsekuensi apa ya? Kesadaran sendiri ya. Ayo Bu lanjut. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita bisa lihat. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Kalau konsekuensi sudah disepakati dan dibahas bersama oleh guru dan murid, seperti tadi. Terus bersifatnya satu arah nih kalau hukuman. Ya, jadi yang memberikan hukumannya itu adalah dari satu pihak saja. Yang ketiga tuh yang hukumannya berupa fisik atau psikis. Yang keempat, murid merasa tersakiti. Sedangkan di konsekuensi, guru memonitor murid. Nah, di sini disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, tidak ada konsekuensi. Oke, Bu ya. Nah, oke. Nomor 1, apakah Bapak Ibu? Apakah nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Boleh angkat-angkatnya Bapak Ibu? Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ada yang berbeda? Apa ada yang jawabnya hukuman? Enggak ya, konsekuensi. Boleh tahu dari mana Bu kalau itu konsekuensi? Karena dia sudah
Iya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kenapa Bu? Nah betul ya. Oh, karena mereka yang melakukan gitu ya Bapak Ibu. Tuh, keren. Nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2. Apa? Hukuman murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya? Betul. Nomor 3. Menggantikan pas tugas teman yang telah dicoret-coret. Keren Bapak Ibu. Keren, benar ya. Nomor 3 konsekuensi. Nomor 4. Benar ya Bu ya. Ternyata teman-temanku ini keren-keren loh. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Capek ya kayaknya. Nomor 5. Konsekuensi. Hah? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ayo, Kan berapa nih? udah turun sekolah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ayo, Bapak Ibu apa nih? Coba kalau yang konsekuensi, Bapak Ibu siapa yang jawab konsekuensi? Bu Roma, kira-kira apa Joy? Kira-kira alasannya konsekuensi atau Bu Roma? Karena itu dari ditentukan oleh peraturan sekolah. Karena hasil kesepakatan. Kesepakatan. Konsekuensi itu kan kesepakatan para guru kan. Oke, kalau yang jawabnya konsekuensi, boleh minta alasannya? Konsekuensi, hukuman. Ayo, hukuman Bu Yati. Karena hukuman Pak. Peraturan sekolah. Dengar ya, itu adalah hukuman. Oke, nomor 6. Hukuman ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kan kita sambil biar tahu gitu ya. Nomor 6. Iya dong, masa jawabannya betul semua ya kan? Nomor 6. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Aman? Berdiri di depan kelas itu hukuman ya? Oke, nomor 7. Konsekuensi ya, karena dia yang melakukan kesalahannya terus dia membereskan tanggung jawab. Nomor 8 kira-kira Ya, konsekuensi. konsekuensi? Yes, konsekuensi. Nomor 9. Nomor 9 dibaca dulu Bapak Ibu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Ayo. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi berat. Coba ada yang hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut konsekuensi hukuman. Ya, hukuman ya. Karena dia itu sudah banyak. Nomor 10. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi dia. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Aduh, udah keren ya. Udah tahu hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang tuh ada penghargaan. Ini penghargaan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi ternyata bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Coba deh disimak dan dibaca kembali. Kenapa ya kok asumsinya jadi begitu gitu ya? Padahal kan mau ngasih penghargaan gitu. Coba. Mereka tidak dapat melakukannya ternyata, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alvin Hong. Ya, coba kita lihat lagi selanjutnya Bu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kan biasanya kan suatu reward ya. Kenapa
jadi hukuman gitu ya. Ya kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu. Ini menurut Alfikon, dia adalah mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Bingung deh itu ya. Nanti kita lanjutkan. Terus selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Coba kita lihat lagi dulu ya. Lanjut. Nah, ternyata penghargaan itu ada macam-macam dampaknya. Itu ya. Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan panjang. Efektif bila digunakan untuk jangka pendek, tapi kalau jangka panjang udah tidak efektif lagi, betul ya. Nomor 2, penghargaan tidak efektif. Apa sih itu nggak kita bahas? Penghargaan merusak hubungan. Oh ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan kita ya. Kalau ibu dikasih penghargaan saya nggak temenan sama ibu ya. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Dan yang kelima, mematikan kreativitas ternyata. Dan yang keenam, penghargaan itu menghukum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Seru banget nih yang penghargaan ini. Lanjut. Nah, ini dia penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi jangka waktunya pendek ya. Terus jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan untuk minta lagi gitu penghargaannya, sehingga motivasi dari dalam dirinya itu hilang. Ya. Yang terakhir, jadi jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Padahal kita udah baik itu, nggak perlu kasih penghargaan pun kita udah melakukan hal baik. Itu ya, itu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Lanjutnya, nah ini nih, penghargaan tidak efektif. Maksudnya apa ya? Jadi jika suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan dari yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Jadi saya udah berusaha keras gitu ya, tapi saya nggak dapat penghargaan. Ya udahlah, saya nggak usah berusaha lagi gitu ya. Jika memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan ternyata. Jadi penghargaan itu, kamu nih harus kayak gini, biar kayak gini gitu ya, jadi dikasih terus. Jadi orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan kayak saya, bisa diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ini ya, penghargaannya tidak efektif. Lanjut lihat. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Ini mungkin bisa terjadi di dalam kelas kita Bapak Ibu ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain merasa iri secara tidak langsung. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi dijauhin aja tuh anak, padahal tuh anak pintar gitu ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi sih, tapi menyenangkan gurunya aja gitu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Terus penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Makanya mungkin sudah ada peraturan tidak memberikan ranking gitu ya di kelas tuh, mungkin ini merusak hubungan antara teman tadi. Terus mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Misalnya saya nih mau buktiin nih saya bisa, tapi saya nggak dapat penghargaan, ya udahlah saya nggak usah coba lagi, kalau saya juga nggak bakal dapat penghargaan. Seperti itu ya contohnya. Terus lihat, nah ini penghargaan mengurangi ketepatan.
Ini riset yang pertama. Coba dibaca ya Bapak Ibu ya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah ditampilkan di layar, dan mereka harus beritahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya bagaimana? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan karena dia pengen cepat-cepat kan jawabnya. Nah, tapi jadi salah seperti itu. Kemudian riset yang kedua, yaitu di mana anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Nah, di sini beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, hasilnya bagaimana? Di sini anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat, jadi malah banyak yang salah gitu dibandingkan anak-anak yang diberitahu jawabannya benar. Ya, jadi berbeda gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut Bu ya. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini ada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Dia itu katanya tuh seiring waktu, dia itu sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, maka pekerjaannya cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri mereka menjadi lebih baik. Jadi karena dibayar gitu ya, tadinya kan dia berusaha gitu ya Bapak Ibu ya, biar tulisannya itu bagus. Ternyata pas dibayar gitu ya, minta temennya saya bayarnya nggak saya bayar kamu buat berita. Ternyata beritanya malah kurang bagus dan tidak berkembang gitu ya. Lanjut. Nah ini penghargaan mematikan kreativitas. Coba Bapak Ibu lihat. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila hasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid itu menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi itu kalau misalnya kita mau buat, ayo kamu buat karya yuk. Mereka mungkin lebih senang membuat karya dengan nggak ada ini gitu. Kalau ada ini malah jadinya nanti karya saya bagus nggak ya? Gitu. Jadi mereka tuh kurang full gitu untuk kreativitasnya. Nah ini juga dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Karena kelamaan gitu, saya harus kasih jawaban yang bagus nih, tapi malah jadi kurang efektif ya, kurang kreatif gitu. Yuk, lihat. Nah ini penghargaan menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan menggunakan sistem ranking tadi ya. Nah, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ya contohlah ya beberapa murid kita gitu ya harus kamu harus ranking gitu. Mereka sudah belajar dengan sekuat tenaga, banyak memakan waktu, tapi di satu sisi pas di akhir semester ternyata dia dapat ranking kedua. Itu merupakan hukuman buat mereka karena mereka tidak bisa mendapatkan nilai peringkat 1 lagi seperti itu. Kemudian penghargaan sebagai motivasi nutrisi. Nah ini yang harusnya kita lakukan gitu ya, penghargaan sebagai motivasi dari dalam. Jadi saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata, mereka menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul senyuman gitu di muka mereka bahwa mereka bisa menguasai atau mendapatkan keterampilan baru gitu. Nah, di sini sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita sudah mengambil kegembiraan itu gitu. Aneh ya.
Padahal mereka tuh udah bisa baca, terus kita kasih penghargaan, maka di situ kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alami. Lanjut. Sudah ketujuh nih, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti ini contoh yang terjadi secara langsung. Jadi misalnya seperti ini, ada anak yang salah gitu ya di kelas. Terus kita sebagai guru tuh menyalahkan anak itu gitu. Gara-gara kamu nih, kamu jadi satu kelas misalnya dihukum semuanya. Nah, jadi gurunya itu karena menyalahkan si anak, gitu, jadi teman-temannya ikut menyalahkan si anak tadi gitu. Nah itu tidak dibenarkan gitu ya. Makanya ada segitiga restitusi ini, yaitu proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan si anak tadi gitu, biar bisa dia diterima di kelompoknya lagi. Nah ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut dulu. Nah ini Bapak Ibu yang sudah saya praktekkan di dalam kelas. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog ya, dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kita bisa lihat tuh ada segitiganya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah ya. Kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Boleh dilihat yang selanjutnya ini. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita. Yang keenam cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dan yang ketujuh fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ke-8 fokusnya pada solusi. Dan yang ke-9 mengembalikan pada kelompoknya. Nah ini contohnya menstabilkan identitas. Coba Bapak Ibu lihat di sini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturannya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin yang menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak. Ya, Oke. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi saat kita memanggil anak yang bermasalah, kita tuh bisa menstabilkan identitas mereka gitu. Mereka kan salah. Kita sebagai guru juga saya pernah melakukannya. Itu jadi menstabilkan identitas kita. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Di sini kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan kesalahan, maka dia akan merasa dipahami. Jadi kita merasa anak-anak itu maunya dipahami gitu loh Bapak Ibu ya. Kenapa sih dia buat salah gitu? Kita harus memahaminya dulu. Di sini kita bisa menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut Bu ya. Nah ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrolnya menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, atau nomor 1, dan hal yang telah divalidasi, jadi kita melakukan validasi dulu ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ini boleh kalimat-kalimatnya. Terus ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini bisa dilihat sebentar saja. Ini adalah kegiatan yang saya lakukan di kelas. Ini ada anak yang datang terlambat. Saya persilahkan duduk untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saat anak datang, saya tidak melakukan memberikan sanksi seperti itu ya. Nah ini permasalahan kedua, memang makan saat jam pembelajaran. Nah di sini saya sedang melakukan menstabilkan identitas anak. Nah, saya juga bilang kalau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu yang tadi saya lakukan. Nah, dia tahu nih kalau dia salah, sorry ya, Bapak Ibu gambarnya agak blur-blur gitu. Nah, di sini si Jamie tahu kesalahannya sendiri tanpa harus kita just gitu loh, kalau dia itu salah gitu. Nah, ini kita memberitahu dia bagaimana solusinya biar dia tidak terlambat lagi. Ya, ini yang kedua. Jadi kemah tadi makan dalam kelas ya satu menit. Saya memvalidasi tindakan mereka. Kenapa tidak masalah di rumah? Apa yang tema apa maksudnya? Tahu kalau salah. Nah ini yang penting itu menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Kira-kira setelah dia melakukan kesalahan tadi, apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya seperti itu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini tanggapannya. Bagaimana dengan kegiatan tadi? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi. Nah, udah sampai kesimpulan nih. Oke. Kesimpulannya dari kegiatan tadi, yaitu dengan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah,
diperlukan kerjasama Bapak Ibu. Nggak bisa cuma saya sendiri, nggak bisa cuma sama anak murid. Jadi kerjasama, kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan kerja, tenaga pendidikan dan siswa serta orang tua dan masyarakat lainnya. Gitu ya. Terakhir, ini dia penutup saya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan presentasi ini. Sama-sama ya Bapak Ibu ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Coba Bulia nih, kayaknya Bulia lebih tahu nih gerakannya. Dia kan gerakannya lebih tahu. Dia tergerak gimana Bulia? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ada nggak itunya? Oh, yaudah kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Dia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. 3, 2, 1. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas paparan saya hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Reva. Bagaimana Bapak Ibu pemaparannya pada hari ini? Keren ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Bu Reva. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan oleh Bu Reva bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Kita kembalikan nih Bu Reva. Tadi kan setelah presentasi yang sudah disampaikan mulai dari budaya positif, ada segitiga restitusi gitu ya, ada posisi kontrol kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu, masih mau menjadi penghukum kah? Tidak ya. Kalau bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Karena yang jelas ternyata teman itu posisi kita sebagai teman gitu ya, itu bukan lagi hal positif gitu. Ternyata ada posisi negatifnya ya. Ada posisi negatifnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, kita bukan bermaksud, atau Bu Reva ini sebenarnya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya. Karena ini apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak di angkatan 7 di modul berapa nih Bu Reva? Modul 1.4 ya. Masih ada beberapa lagi di modul-modul berikutnya. Berarti Bapak Ibu mohon doanya untuk Bu Reva, karena yang jelas Bu Reva ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Masih ada beberapa kali pertemuan, ada loka karya, ada pendampingan, dan Bapak Ibu mungkin nantinya akan digandeng oleh Bu Reva untuk pelaksanaan loka karya dan pendampingan berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang jelas saya ucapkan terima kasih Bu Reva untuk telah berbagi ilmunya di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ikut bergerak ya, karena di sini ada tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu tugasnya Bu Reva sebagai guru penggerak di Pondok Kopi gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita menginjak lagi ke agenda kita berikutnya, yaitu tanya jawab. Nah, kita sudah di pukul 15 kurang 5 menit nih Bu Reva. Kira-kira mau berapa termin? 10 termin? 10 termin berarti 3 pertanyaan. Jadi kira-kira Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan berkenaan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Reva? Silakan. Atau kita tutup saja langsung? Baik. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau dari Bapak Kepala Sekolah ada yang mau ditanyakan Pak? Ini kayaknya pada ada. Hidup. 5 menit lagi. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Yang jelas materi ini bisa diberbagikan gitu ya. Bisa disampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat bermanfaat gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Satu, oke, silakan Bapak. Terima kasih. Terima langsung saja kepada pertanyaan. Dalam penarian tadi atau bahasan tadi, mengapa mesti segitiga restitusi? Ya, kenapa bukan segi 4, segi 5, segi 6? Yang kedua kaitannya dengan kasus atau permasalahan si Kamal bagaimana? Iya, si Kamal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut langsung ya Bu Reva. Atau kita mau ada pertanyaan berikutnya? Itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Syekh atas pertanyaannya tadi. Sebenarnya segitiga restitusi ini adalah kita tuh sebenarnya berdialog gitu ya Bapak, berdialog kepada siswa. Sebelumnya mungkin saya juga pernah melakukan itu. Sebenarnya kita pernah melakukan kegiatan ini kok Bapak, tapi mungkin tidak berurutan seperti itu, atau malah langsung ke validasi. Ini kan tadi ada 3 ya.
tadi ada menanyakan keyakinan kan nomor terakhir Pak, terus menstabilkan identitas sama validasi tindakan yang salah. Yang Reva lakukan sendiri pernah gini, kita mungkin pernah menstabilkan identitas yang tadi kamu tahu kesalahan kamu kayak gitu, tapi tiba-tiba langsung ke itu Pak, langsung ke menanyakan keyakinan. Jadi kalau segitiga restitusi yang kita lakukan ini sesuai urutannya, insya Allah tuh anak-anak tuh jadi lebih kena gitu. Jadi mereka lebih sadar kepada dirinya bahwa saya itu memang melakukan kesalahan tanpa harus si guru atau orang tua tuh ngotot atau kamu tuh salah gitu. Jadi anak-anak tuh secara dialog enak gitu ya, menjalankan langkah segitiga restitusi ini, anak-anak tuh akan menyadari kalau memang dia itu melakukan kesalahan dan dia bisa mempertanggungjawabkannya dengan cara bagaimana dia bisa merubah sikapnya nanti ke depannya lebih baik, seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Belum puas, mungkin memang belum puas kalau soal itu. Terus yang masalahnya mengapa tadi, dia itu termasuk tadi motivasi, bukan kebutuhan dasar ya, itu kebutuhan dasar juga ya tadi ya. Kita bisa menyambut ke kebutuhan dasar skema tadi kalau dia itu kalau dia tidak membawa, bukannya merampas ya Pak, tapi dia makan di jam waktunya belajar gitu. Nah di situ dia berarti kebutuhan untuk reproduksinya di situ ditekankan kalau di skema gitu. Pak, yang belum puas mana lagi Pak, coba. Oh, kenapa harus segitiga, tidak segiempat? Karena dalam segitiga itu sudah tercakup gitu Pak, semuanya tuh sudah ada gitu ya. Ada kita menanyakan alasannya, terus apa yang dibutuhkan si anak kita tahu, terus kita juga tidak menjadi orang yang selalu benar gitu kan. Terus nanti mereka itu juga bisa sadar atas kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Makanya ada segitiga restitusi ini yang sudah mencakup kesemuanya tanpa si anak itu terkesan dimarahi, tapi kita berdialog seperti itu Pak. Jadi menumbuhkan kesadaran si anak kalau memang dirinya itu salah, tapi tidak secara langsung kita yang menyalahkan, tapi mereka sadar sendiri seperti itu Pak. Sama. Kalau segitiga saja sudah memenuhi ya Bu, kenapa harus segitiga? Dan yang saya pernah lakukan memang segitiga restitusinya, mungkin saya nggak tahu dulu segitiga restitusi itu apa sih, tapi saya pernah menjalankan itu, benar nggak sih Bapak Ibu? Cuman mungkin urutannya yang salah, mungkin ada satu urutan yang saya nggak lakukan, tiba-tiba langsung ke validasi aja gitu, langsung anaknya disalahin aja. Jadi segitiga restitusi itu adalah membuat pemikiran kita tuh lebih terbuka gitu. Oh harusnya tuh saya menanyakan anak itu, untuk saya sendiri khususnya ya, seperti apa sih untuk mengetahui anak itu salahnya bagaimana. Jangan sampai anak salah tuh jadi membuat mereka itu tetap menyalahkan dirinya dan dia tidak bisa kembali ke kelompoknya gitu. Jadi bisa saja kayak tadi misalnya si Jenny gitu ya, salah, dia kesannya kan gak saya marahin Bapak Ibu ya, dia dapat rapat gak saya marahin, padahal di belakang situ saya manggil dia secara personal dan biar dia menyadari seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Gimana Pak Songkit? Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Songkit. Terima kasih. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Atau kita cukupkan, Bu Rektor? Kita cukupkan karena sudah di pukul 15.00. Bapak Ibu mau kembali ke rumah masing-masing gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu untuk memberikan saran atau kritik atau apa ya, refleksinya gitu ya Bu Reva ya, dalam pelaksanaan presentasi dari Bu Reva yang tadi sudah disampaikan. Mungkin ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu silakan. Atau dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk menutup sudah jam 3, mohon izin sedikit. Tentunya banyak terima kasih pada Bu Reva yang sudah berbagi ilmu. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang mungkin selama ini sudah Bapak Ibu laksanakan, namun untuk penerapannya yang mungkin masih berjungkir balik ya,
Barangkali kalau kita berbicara, tadi saya sedikit agak melihat di situ adalah bukan hukuman ya, tetapi adalah konsekuensi. Ini yang agaknya kita sulit. Kita kalau membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mungkin sepintas. Kalau orang memberikan hukuman sudah barang tentu karena anak melakukan satu bentuk kesalahan. Namun kembali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Reva berdasarkan dari penyajian, kita tidak perlu menghukum, tapi kita cukup mencari. Tadi apa Bu yang di dalam segitiga yang di bawah? Yang di segitiga yang di bawah itu adalah menstabilkan identitas. Kita menanyakan kenapa sih alasannya. Namun terlepas dari itu semua Bapak Ibu, itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Sifat anak kadang-kadang ada yang setelah melakukan kesalahan pun ditegur, diperbaiki, tapi ternyata akan berulang kembali. Itu yang agak sulit. Oleh karena itu perlu memang kerja keras untuk kita semuanya, bahwa selain kita memvalidasi, kemudian kita menstabilkan identitas sampai menanyakan keyakinan. Kita berbicara juga tentang keyakinan. Apakah pasti anak itu sudah memahami? Saya rasa belum. Kemungkinan yang saat ini yang kebetulan Bu Reva sampaikan adalah putrinya saat ini di kelasnya adalah kelas 6, mungkin bisa. Sekarang kalau kita balik, bagaimana kalau seandainya di dalam kelas Bu Reva ada beberapa bagian daripada putra-putri kita yang notabene adalah ada anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang harus juga kita gali. Artinya apa? Tadi disampaikan oleh Bu Reva, tidak melihat negaranya, tidak melihat sukunya, tidak melihat bla 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 dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana kalau ada identitas di dalam satu kelas itu yang sudah jelas anaknya, yang mohon maaf, kalau ABK-nya masih ABK yang cukup anaknya dia masih bagus. Kalau yang ABK-nya agak agresif, itu luar biasa. Artinya apa? Ini menjadi tantangan buat guru kelasnya. Kenapa? Kita tidak perlu marah, kita nggak boleh marah, tapi kita cukup bagaimana melakukan pendekatan barangkali. Mohon maaf nih, kalau bahasa sekarang yang diterima oleh Bu Reva sudah dunianya sudah berbeda dengan dunia saya barangkali. Kalau saya mungkin cukup bagaimana dengan pendekatan. Bagaimana memang kita ya tadi disampaikan bagaimana kita menjadi teman gitu ya Bu ya. Di situ kayaknya sudah tidak apa ya, kalau bahasa sekarang, gaya sekarang mungkin sudah nggak berbobot lah. Oh, kita terlalu dekat dengan anak, salah. Kita sedikit jauh, salah. Kita menunjukin anak, salah. Kita diamkan, lebih salah lagi. Artinya apa? Ya bagaimana kita bisa mencari. Artinya dekat tidak terlalu dekat, jauh pun tidak terlalu jauh. Bahkan tadi yang saya agak apa ya, dibilang setuju banget, mungkin belum, tapi agak merespon itu. Berbuat salah atau berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya berarti anak ada sedikit, bukan pembebasannya, bukan kan? Artinya kalau pembebasan, kamu mau salah kayak silakan. Ini yang perlu menjadi perhatian. Artinya tak kala anak melakukan kesalahan, itu mungkin kesalahan atau perbuatan yang saat itu dilakukan, ya namanya juga anak kadang-kadang kan spontan. Pukul temennya tepok udah. Kalau langsung sama-sama emosi yang terjadi, anak mungkin kita gaplok gitu ya. Namun yang perlu adanya kita pendekatan, yaitu menstabilkan identitas, panggil secara pribadi. Ini Bapak Ibu dipersilakan. Memang Bapak Ibu guru khususnya di sekolah dasar, kalau di SMP kan ada namanya guru BK ya, bimbingan konseling. Tapi di SD Bapak Ibu guru ini komplit pokoknya. Bapak Ibu guru ya semuanya. DP-nya ya Bapak Ibu guru, wali kelasnya ya Bapak Ibu guru, guru kelasnya ya Bapak Ibu guru juga. Jadi siapa sih Bapak Ibu guru ini? Sudah pokoknya all round semuanya. Guru SD adalah satu top manager yang ada di sekolah, yang menjadikan putra putri kita itu maju ke depan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Reva saya cukup apresiasi.
ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak cukup lama di kelas 6B akan 6B ya, itu ya, di 6B dan juga di kelas-kelas yang lain kita bisa mengedukasi, bisa berbagi ilmu, bisa sharing bersama dengan Bu Reva. Monggo, ilmu apa yang akan didapatkan, ilmu apa yang akan diterapkan untuk putra-putri kita semuanya, sehingga semakin hari baik itu dalam pembelajaran, kemudian dalam sikap perilaku dan lain sebagainya, kita dapat edukasi yang sudah diberikan dari Bu Reva. Itu saja mungkin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kebersamaan Bapak Ibu dan juga dari Bu Reva. Saya juga orang jadul, jadi perlu mendapatkan yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala SDN Purwokopi 08 Pagi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat ya Bapak Ibu, karena kita nih sebagai guru yang merupakan pionir pendidikan paling terdepan di garda terdepan. Mudah-mudahan ada istilahnya nih Bu Reva, guru bergerak Indonesia maju. Sama-sama ya Bapak Ibu ya, guru bergerak Indonesia maju. Baik, mudah-mudahan Bu Reva sukses selalu, Bapak Ibu di SDN Purwokopi 08 juga sukses. Barakallah Bapak Ibu di sore hari ini ya, sore ya karena sudah minggu ke-15 lewat 5. Bapak Ibu, saya tadi buka dengan pantun, kita tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Izin karena kita sudah mau pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup pertemuan ini, salam hormat dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita tutup sama-sama pertemuan pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya yang bertugas, Amalia Fajar Hidayati, mendampingi Ibu Reva Juwita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu sebelum pulang. Baik, terima kasih Bu Reva, Bapak, mohon izin. Biasanya ada sesi foto-foto ya.